Latar belakang. Menurut UU nomor 11 tahun 1992, dana pensiun didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun terdiri dari dua jenis. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana yang ada harus diinvestasikan pada sektor-sektor yang cepat menghasilkan return sesuai arahan investasi. Dengan demikian, return portofolio diharapkan dapat optimal dan mencapai target investasi. Penelitian ini difokuskan pada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dengan skema program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Dana pensiun dengan skema PPMP mengharuskan dana pensiun untuk dapat memperoleh return yang optimal dan juga berkewajiban untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pensiunnya. Dana pensiun dengan dana kelolaan yang cukup besar harus berpegang pada 3 landasan yang menjadi dasar keputusan investasi, yaitu return yang diharapkan, tingkat risiko, dan hubungan antara return dan risiko. Dana pensiun Pertamina sebagai investor tentunya harus mengurangi risiko dengan cara melakukan diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi akan memberikan manfaat optimum apabila return antar investasi dalam satu portofolio berkorelasi negatif. Metode Markowitz menunjukkan apabila aset-aset keuangan dalam suatu portofolio memiliki korelasi return yang lebih kecil dari satu, maka portofolio secara keseluruhan dapat diturunkan. Berdasarkan gambar 1 pada artikel, menunjukkan bahwa total investasi dana pensiun Pertamina mengalami peningkatan tetapi tidak disertai kenaikan returnnya. Ini menunjukkan dana pensiun Pertamina masih belum optimal. Penelitian ini memiliki tujuan yang pertama, menganalisis kinerja setiap instrumen investasi dan portofolio investasi yang terbentuk pada dana pensiun Pertamina sejak tahun 2010 sampai 2013. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi return portofolio investasi dana pensiun Pertamina. Dan yang terakhir, menganalisis komposisi portofolio investasi yang dapat memberikan return yang paling optimal sehingga memberikan return yang tinggi dengan risiko tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif yang dibatasi atas data portofolio investasi dana pensiun Pertamina dalam kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2014 yang meliputi deposito atau deposito on call dan deposito berjangka, surat berharga negara, obligasi, suku, saham, penempatan langsung, serta tanah dan bangunan. Data-data tersebut merupakan data sekunder yang berasal dari internal dana pensiun Pertamina. Tahapan pengolahan data dan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis kinerja untuk setiap jenis instrumen investasi dan untuk portofolio yang terbentuk pada dana pensiun Pertamina, atau dengan melakukan perhitungan return dan risiko setiap jenis investasi, return dan risiko portofolio dan sub rasio. Yang kedua yaitu dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi return portofolio dana pensiun Pertamina dengan melakukan analisis regresi. Yang ketiga yaitu menentukan portofolio optimal dengan bantuan Microsoft Excel Program Solver. Pembatasan constraint yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, besarnya total proporsi seluruh instrumen investasi adalah 100% atau sama dengan 1. Yang kedua yaitu besarnya proporsi jenis instrumen investasi pada deposito lebih dari atau sama dengan 5%. Yang ketiga, besarnya proporsi jenis instrumen investasi pada deposito kurang dari atau sama dengan 10%. Yang keempat, besarnya proporsi jenis instrumen investasi pada saham, obligasi, surat berharga negara, suku, penempatan langsung, dan tanah bangunan lebih dari atau sama dengan 0. Yang kelima yaitu besarnya proporsi jenis instrumen investasi pada saham kurang dari atau sama dengan 35%. Yang keenam, besarnya proporsi jenis instrumen investasi pada obligasi kurang dari atau sama dengan 35%. Yang ketujuh, besarnya proporsi jenis instrumen investasi pada surat berharga negara lebih dari atau sama dengan 50%. Yang kedelapan, besarnya proporsi jenis instrumen investasi pada suku lebih dari atau sama dengan 5%.
Yang kesembilan yaitu besarnya proporsi jenis instrumen investasi pada penempatan langsung lebih dari atau sama dengan 10%. Yang kesepuluh atau yang terakhir adalah besarnya proporsi jenis instrumen investasi pada tanah dan bangunan lebih dari atau sama dengan 15%. Investasi. Trade-off antara resiko dan return merupakan langkah yang paling penting dalam menentukan strategi investasi yang sesuai. Ringkasan average return, resiko, dan rata-rata alokasi investasi untuk setiap jenis instrumen investasi yang dimiliki oleh dana pensiun Pertamina selama periode tahun 2010 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel 1. Dana pensiun Pertamina termasuk dana pensiun yang cukup agresif karena memiliki penempatan investasi pada pasar modal dalam komposisi yang cukup besar. Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa selama tahun 2010 sampai dengan 2013, penempatan investasi dana pensiun Pertamina sebagian besar ditempatkan pada surat berharga negara, saham, dan obligasi. Sementara itu, sebagian kecil penempatan investasi dana pensiun Pertamina dilakukan pada deposito, penempatan langsung, sukuk, serta tanah dan bangunan. Secara presentase, berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa alokasi investasi selama periode tahun 2010 sampai dengan 2013 yang terbesar adalah penempatan investasi pada surat berharga negara, yaitu sebesar 34,27% dan saham sebesar 27,93%. Penempatan terbesar selanjutnya adalah pada jenis investasi obligasi yang mencapai 24,24%. Jumlah atas ketiga penempatan investasi tersebut mencapai 86,44%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 13,56% tersebar pada deposito, sukuk, penempatan langsung, serta tanah dan bangunan. Berdasarkan tabel 1, bisa dilihat bahwa jenis investasi yang memberikan average return lebih besar dari 10% diperoleh dari penempatan investasi pada saham, sukuk, obligasi, dan surat berharga negara. Hal ini sejalan dengan besarnya alokasi penempatan investasi tersebut dalam portofolio, kecuali alokasi instrumen investasi pada sukuk, di mana alokasi investasi sukuk selama periode penelitian hanya sebesar 0,42%. Namun, average return yang diperoleh hanya adalah sebesar 13,33%. Average return untuk instrumen investasi yang lainnya yaitu instrumen investasi pada deposito, penempatan langsung, serta tanah dan bangunan tidak mencapai 10%. Penempatan investasi ini juga terbilang cukup kecil karena tidak mencapai 7% untuk setiap jenis instrumen investasi. Dari sisi nilai risiko yang dimiliki oleh setiap jenis instrumen investasi yang dimiliki oleh dana pensiun Pertamina menunjukkan hal yang sedikit berbeda, di mana saham memiliki risiko yang terbesar. Namun, penempatan langsung dan tanah dan bangunan memiliki risiko yang lebih besar daripada instrumen investasi lainnya. Hal ini merupakan anomali atas konsep high risk, high return, di mana penempatan langsung dan tanah bangunan tidak memiliki return yang terbesar, namun memiliki risiko yang cukup besar. Sukuk, obligasi, dan surat berharga negara memiliki risiko yang hampir sama, yaitu berkisar antara 0,43% sampai 0,61%, dengan return yang hampir sama juga, yaitu kita bandingkan antara risiko yang dimiliki oleh obligasi dan surat berharga negara, karena return yang dimiliki obligasi lebih besar daripada return surat berharga negara. Namun, risiko yang dimiliki oleh obligasi lebih kecil daripada surat berharga negara. Hal serupa juga terjadi antara jenis investasi penempatan langsung dengan tanah dan bangunan. Investasi penempatan langsung memiliki return yang lebih kecil daripada tanah dan bangunan. Namun, penempatan langsung memiliki risiko yang lebih besar daripada tanah dan bangunan. Selanjutnya yaitu mengenai analisis kinerja portofolio investasi.
Di sini kebijakan portofolio investasi berkisar antara 10,36% sampai 13,33%. Risiko ini lebih kecil daripada instrumen investasi pada saham. Hal ini sejalan dengan konsep high risk high return. Anomali atas konsep high risk high return terjadi jika harus lebih berhati-hati karena rasio kecukupan dana harus benar-benar dijaga agar tidak merepotkan pendiri dan peserta dana pensiun. Hal ini disebabkan oleh risiko pendanaan yang terletak pada pemberi kerja karena pemberi kerja bertanggung jawab secara penuh atas pendanaan dana pensiun. Pemberi kerja berkewajiban untuk membayar iuran normal dan iuran tambahan. Selanjutnya yaitu rasio kecukupan dana, yang merupakan perbandingan antara kekayaan pendanaan dengan kewajiban aktuaria. Rasio kecukupan dana yang mencapai lebih dari 100% dapat dikatakan dana pensiun dalam keadaan surplus. Namun, jika rasio kecukupan dana kurang dari 100%, berarti dana pensiun berada dalam kondisi defisit, sehingga pendiri selain membayar iuran normal, juga diharuskan membayar iuran tambahan yang besarannya ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris. Rasio kecukupan dana yang dapat melebihi 120% dapat digunakan sebagai pengurang iuran normal. Selama periode penelitian, dana pensiun Pertamina belum pernah mencapai rasio kecukupan dana di atas 120%. Namun, masih berada dalam kondisi terpenuhi, kecuali yang terjadi pada tahun 2013. Di mana dana pensiun Pertamina mengalami defisit dengan rasio kecukupan dana hanya sebesar 96,70%. Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa average return yang diperoleh oleh dana pensiun Pertamina selalu mencapai target investasi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan atau RKAP. Namun, return portofolio investasi yang telah melebihi target investasi tersebut belum dapat meningkatkan rasio kecukupan dana pensiun Pertamina. Kemudian, berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa dalam 4 tahun terakhir, return yang diperoleh oleh dana pensiun Pertamina berkisar antara 10,09% sampai 12,85%. Dengan risiko sebesar 1,03% sampai 1,32%. Return yang diperoleh oleh dana pensiun Pertamina merupakan return yang cukup besar, namun memiliki risiko yang kecil. Selanjutnya, analisis return relatif terhadap risiko. Analisis return terhadap risiko yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sharpe ratio. Sharpe ratio sendiri itu digunakan untuk mengukur seberapa besar excess return yang dihasilkan terhadap setiap unit di total resikonya. Nah, kita langsung ke tabel 3. Di sini dijelaskan ada average return terhadap return portofolio, BI rate dan juga IHSG. Nah, dari nilai-nilai di tabel 3 ini kita melakukan perhitungan untuk mencari nilai S. Nah, ketemunya adalah 4,673. Nah, dari perhitungan ini artinya yaitu nilai 463 ini berarti portofolio yang dimiliki oleh dana pensiun dari Pertamina tersebut itu mampu menambahkan hasil investasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan risk free asset terhadap total risiko portofolio investasi yang dimiliki oleh dana pensiun dari Pertamina. Selanjutnya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi return portofolio dana pensiun Pertamina. Di sini bisa langsung dilihat di tabel 4, ada uji asumsi klasik. Ada 4 uji di sini. Yang pertama uji normalitas. Sebelum transformasi data, nilai signifikansinya masih di bawah 5%, yang artinya residual tidak normal. Namun setelah transformasi data nilainya menjadi di atas 5%, yang artinya residual normal. Kemudian untuk uji autokorelasi, nilai DW sebelum dan sesudah transformasi data masih tidak terdapat autokorelasi. Untuk uji yang ketiga, nilai R-square-nya sebelum dan sesudah juga tidak ada heterogenitas. Untuk yang keempat, uji yang keempat,
Untuk VIV untuk semua perubah kurang dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas antar perubah, begitupun setelah transformasi data. Nah, selanjutnya kita langsung ke tabel 5. Ada ringkasan hasil regresi. Ini variabelnya untuk dana pensiun Pertamina ada beberapa. Mungkin kita bisa fokus ke tabel T statistiknya untuk menguji pengaruhnya. Di sini dari beberapa investasi dana pensiun semuanya positif kecuali deposito dan suku. Deposito negatif 2,050 014, begitupun suku yang nilainya negatif. Selanjutnya kita ke tabel 6. Di sini adalah tabel alokasi investasi resiko, average return, nilai Sharpe ratio sebelum dan sesudah optimalisasi. Di sini bisa dilihat beberapa jenis investasi dana pensiun yang dilakukan oleh Pertamina. Ada rata-rata alokasi investasinya dari sebelum optimalisasi sampai optimalisasi keempat. Bisa dilihat nilainya rata-ratanya. Nah, kemudian kesimpulannya, selama periode penelitian ini, instrumen investasi yang memiliki average return terbesar secara berurutan yaitu saham, suku, obligasi, surat berharga negara, deposito, tanah dan bangunan, dan yang terakhir penempatan langsung. Dari sisi resiko, instrumen investasi yang memiliki resiko terbesar yaitu saham, penempatan langsung, tanah dan bangunan, suku, surat berharga negara, obligasi, dan deposito. Nah, jika dihitung secara tahunan, sejak tahun 2010 sampai 2013, rata-rata return portofolio yang dihasilkan selalu melebihi target investasi tahunan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofinila Fadila. Di sini saya akan menerangkan bab mengenai pendahuluan dan kerangka pemikiran teoritis. Pertama, bab pendahuluan. Investasi yaitu usaha penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang. Investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi dalam bentuk aset real dan investasi dalam bentuk surat berharga atau sekuritas. Investasi dalam bentuk sekuritas keuangan bisa dilakukan dalam bentuk obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta kepada investor, di mana utang ini akan dibayarkan pada masa yang ditentukan. Tujuan utama seorang investor dalam menginvestasikan dananya pada suatu sekuritas adalah memperoleh hasil yield dari investasi tersebut. Faktor-faktor ekonomi makro secara empirik telah terbukti mempunyai pengaruh terhadap kondisi pasar modal di beberapa negara. Faktor tersebut yaitu pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, laju pertumbuhan inflasi, dan tingkat suku bunga. Kondisi internal perusahaan seperti peringkat obligasi. Bab kedua, kerangka pemikiran teoritis. Arbitrage Pricing Theory atau APT. Sesuai dengan dasar teori Arbitrage Pricing Theory yang dipelopori oleh Russell pada tahun 1963, dijelaskan bahwa faktor-faktor ekonomi makro dapat berpengaruh terhadap yield obligasi. Dengan demikian, faktor-faktor makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan produk domestik bruto berpengaruh terhadap yield obligasi menurut Husnan 1997. Yang kedua, BI rate atau BI rate dan yield obligasi. BI rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan. Suku bunga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya obligasi. Hal ini dikarenakan apabila suku bunga mengalami peningkatan, maka secara relatif akan menurunkan imbal hasil yang diterima oleh investor. Hal ini dikarenakan bunga obligasi yang bersifat tetap, sehingga investor akan meminta kompensasi dengan meminta yield yang lebih tinggi.
Dengan kata lain, apabila tingkat suku bunga mengalami kenaikan, maka besarnya yield yang disyaratkan oleh investor juga akan mengalami kenaikan, menurut Ibrahim 2008. Inflasi dan yield obligasi. Munfi 2011, inflasi yaitu naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. PDB dan yield obligasi, produk domestik bruto, adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa atau final yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode, menurut Mankiw 2006. PDB yang tumbuh dengan cepat menunjukkan perekonomian berkembang dengan peluang yang berlimpah bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Dengan meningkatnya penjualan perusahaan, maka kesempatan perusahaan memperoleh keuntungan juga akan semakin meningkat. Menurut Tandeliin 2001, volume 212. Peringkat obligasi dan yield obligasi. Peringkat obligasi merupakan indikator ketetapan waktu pembayaran pokok dan bunga hutang obligasi. Obligasi yang berperingkat tinggi akan menawarkan imbal hasil yield yang rendah. Demikian pula sebaliknya, jika obligasi berperingkat rendah, maka akan menawarkan imbal hasil yield yang tinggi guna menarik minat investor. Berdasarkan tinjauan pustaka tadi, kerangka pikir penelitian yang menggambarkan suatu hubungan variabel independen dalam hal ini BI rate, inflasi, PDB, dan peringkat obligasi terhadap variabel dependen yaitu yield obligasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu yield obligasi. Bisa diartikan sebagai tingkat pengembalian majemuk yang akan diterima oleh investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Untuk variabel dependennya menggunakan BI rate, inflasi, produk domestik bruto, dan peringkat obligasi. BI rate merupakan nilai suatu tingkat suku bunga yang besarnya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. BI rate yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rata-rata BI rate per 3 bulan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Kemudian yaitu inflasi, yaitu naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tingkat sinkronnya antara program pengadaan komoditi, yaitu produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan sebagainya, dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Inflasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat rata-rata inflasi bulanan per 3 bulan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Kemudian produk domestik bruto, yaitu nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir atau final yang diproduksi dalam sebuah negara dalam suatu periode. Produk domestik bruto yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan produksi per 3 bulan. Pendekatan produksi mengukur seluruh output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, di mana pada pendekatan ini menggunakan 9 jenis lapangan usaha yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu peringkat obligasi. Peringkat obligasi adalah pernyataan dalam bentuk simbol tentang keadaan perusahaan penerbit obligasi yang dikeluarkan oleh PT Pelindo. Variabel peringkat obligasi diberi simbol rating dan ditentukan dengan menggolongkan peringkat sesuai dengan peringkatnya. Peringkat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peringkat dalam kategori investment grade yang dibagi ke dalam 4 klasifikasi dengan angka 1 sampai dengan 4. Yang pertama, kategori investment grade untuk perusahaan yang resiko memiliki peringkat AAA dengan memberi nilai 4. Selanjutnya, kategori investment grade untuk perusahaan yang memiliki resiko peringkat AA+, AA, AA- dengan memberi nilai 3. Kemudian kategori investment grade untuk perusahaan yang memiliki resiko
peringkat A+, A, Amin dengan memberi nilai 2, dan kategori investment grade untuk perusahaan yang memiliki resiko peringkat BBB+, BBB, dan BB- dengan memberi nilai 1. Selanjutnya, populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang menerbitkan obligasi konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai tahun 2019 dengan total populasi sebanyak 97 obligasi. Sedangkan metode yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu dengan metode purposive sampling. Dan metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Nintias. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, statistik deskriptif. Dari 102 observasi yang diteliti diketahui nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari semua variabel yield obligasi, BI rate, inflasi, PDB, dan peringkat obligasi. Selanjutnya, uji normalitas. Suatu data dikatakan normal jika mempunyai asimptotik signifikan lebih dari 0,05. Uji normalitas nilai Kolmogorov yang diperoleh adalah 0,757 dan tingkat signifikan pada 0,615 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Sehingga model regresi memenuhi uji normalitas. Selanjutnya, uji multikolinearitas menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki toleransi kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 90%. Nilai variance inflation factor memiliki lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dan regresi. Selanjutnya, uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,863. Nilai Durbin-Watson hitung akan dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5% dengan jumlah sampel 102 dengan 4 variabel independen. Selanjutnya, uji heteroskedetisitas. Uji scatter plot menunjukkan bahwa data terbesar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Data terbesar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heterodisitas dalam model regresi yang digunakan. Dari hasil uji Glatzer diketahui bahwa tingkat signifikasi seluruh variabel independen berada di atas nilai 0,05. Maka hal ini membuktikan bahwa penelitian ini bebas dari masalah heteroskedasitisitas. Selanjutnya, analisis regresi berganda. Variabel independen yang paling berpengaruh adalah peringkat obligasi. Hal ini dapat dilihat pada koefisien beta unstandard sebesar 0,452. Variabel independen kedua yang berpengaruh pada yield obligasi adalah BI rate dengan koefisien beta unstandard sebesar 0,201. Variabel independen ketiga yang berpengaruh pada yield obligasi adalah inflasi dengan koefisien beta unstandard sebesar 0,197. Variabel independen keempat yang berpengaruh pada yield obligasi adalah PDB dengan koefisien beta unstandard sebesar 0,032.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riris Lutfiani. Saya akan menjelaskan bagian uji koefisien determinasi dari R2. Dari uji koefisien determinasi ini dapat diketahui bahwa nilai dari adjust R pangkat 2 adalah 0,376. Hal ini dikatakan bahwa sebesar 37,6% menunjukkan yield dipengaruhi oleh variasi dari keempat variabel independen, yaitu ada B, I-rate, inflasi, PDB, dan juga peringkat obligasi. Sedangkan untuk sisanya sebesar 62,4% ini dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian. Dari situ dapat kita lihat bahwa nilai adjust R2 dapat dikatakan relatif kecil karena masih terdapat 62,4% faktor ini di luar dari model yang mampu mempengaruhi yield obligasi. Selanjutnya untuk bagian uji F atau uji pengaruh simultan, berdasarkan hasil dari uji F didapatkan nilai F sebesar 16,010 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai yang didapatkan dari probabilitas itu lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi bahwa pengaruh BI rate, inflasi, PDB, dan juga peringkat obligasi secara bersama-sama terhadap yield obligasi. Selanjutnya untuk uji T, yaitu uji parsial, pengaruh BI rate terhadap yield obligasi. Hasil pengujian parsial atau uji T antara BI rate dengan yield obligasi menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,146 dengan nilai signifikan sebesar 0,012 yang berada di bawah 0,05. Hasil pengujian antara BI rate terhadap yield obligasi menunjukkan koefisien regresi yang positif dan ada pengaruh signifikan antara BI rate terhadap yield obligasi. Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa ketika nilai BI rate mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh kenaikan yield obligasi. Sedangkan nilai yang signifikan ini akan menunjukkan bahwa variabel BI rate memiliki pengaruh terhadap variabel yield obligasi. Oleh karena itu, H1 yaitu BI rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap yield obligasi, yaitu diterima. Untuk BI rate berpengaruh terhadap besar oleh yield obligasi. Hal ini dikarenakan apabila BI rate mengalami peningkatan, maka akan direspon dengan naiknya tingkat return yang diisyaratkan investor karena harga obligasi yang cenderung turun akibat naiknya tingkat bunga BI tersebut. Nah, dengan kata lain, apabila BI rate mengalami kenaikan, maka besarnya yield yang disyaratkan oleh investor juga akan mengalami kenaikan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim tahun 2008 dan juga Surya dan Nasir tahun 2011 serta Noviani tahun 2012, di mana dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa adanya pengaruh BI rate secara positif terhadap yield obligasi. Selanjutnya untuk pengaruh inflasi terhadap yield obligasi, dari hasil pengujian parsial atau uji T antara inflasi dengan yield obligasi menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,317 dengan nilai signifikan sebesar 0,018 yang berada di bawah 0,05. Hasil pengujian antara inflasi terhadap yield obligasi menunjukkan koefisien regresi yang positif dan ada pengaruh signifikan antara inflasi dengan yield obligasi. Antara inflasi dengan yield obligasi ini, koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa ketika nilai inflasi mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh kenaikan nilai yield obligasi. Sedangkan nilai yang signifikan menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh terhadap variabel yield obligasi. Oleh karena itu, H2 yaitu inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap yield obligasi diterima. Untuk laju perubahan inflasi yang sangat fluktuatif dan juga berdampak pada investasi surat-surat berharga karena dengan meningkatnya inflasi, berarti berinvestasi pada surat-surat berharga seperti obligasi itu dirasa makin berisiko karena kondisi pasar sedang mengalami kenaikan harga secara keseluruhan. Sehingga dengan tingginya risiko yang diakibatkan oleh laju inflasi, investor mengharapkan imbal hasil atau yield yang lebih tinggi atas investasinya. Dengan kata lain, laju inflasi mempengaruhi besar kecilnya yield obligasi yang diinginkan oleh investor. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Nur Fauzia dan Septiarini pada tahun 2004 yang menyatakan jika inflasi meningkat, maka yield obligasi juga akan meningkat. Perkenalkan, nama saya Diana Anjarulan. Pengaruh PDB terhadap yield obligasi.
Hasil pengujian parsial uji T antara PDB dengan yield obligasi menunjukkan nilai T dihitung sebesar 1,658 dengan nilai signifikan sebesar 0,037 yang berada di bawah 0,05. Hasil pengujian antara PDB terhadap yield obligasi menunjukkan koefisien regresi yang negatif dan ada pengaruh signifikan antara PDB terhadap yield obligasi. Koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa ketika nilai PDB mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh obligasi. Sedangkan nilai yang signifikan menunjukkan bahwa variabel PDB memiliki pengaruh terhadap variabel yield obligasi. Pengaruh peringkat obligasi terhadap yield obligasi. Hasil pengujian parsial uji T antara peringkat obligasi dengan yield obligasi menunjukkan nilai T hitung sebesar negatif 6,259 dengan nilai signifikan sebesar 0,003 yang berada di atas 0,05. Hasil pengujian antara peringkat obligasi terhadap yield obligasi menunjukkan koefisien regresi yang negatif dan ada pengaruh signifikan antara peringkat obligasi terhadap yield obligasi. Koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa ketika nilai peringkat obligasi mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh penurunan nilai yield obligasi. Sedangkan nilai yield obligasi menunjukkan bahwa variabel peringkat obligasi memiliki pengaruh terhadap variabel yield obligasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel BI rate dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap yield obligasi. Sedangkan PDB dan peringkat obligasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap yield obligasi. Kemudian, penelitian ini juga menunjukkan BI rate, inflasi, PDB, dan peringkat obligasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap yield obligasi. Hal tersebut mengindikasi bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel yield obligasi yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Atas dasar keterbatasan tersebut, dari hasil peroleh nilai adjusted R kuadrat sebesar 0,376 yang menunjukkan bahwa variabel yield obligasi dapat dijelaskan oleh variabel BI rate, inflasi, PDB, dan peringkat obligasi sebesar 37,6%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 62,4% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar persamaan. Untuk menambah nilai adjusted R kuadrat dapat dilakukan dengan menambah variabel dependent, variabel independen yang dapat ditambahkan antara lain coupon dan frame size.